Baik, yang pertama kita masuk ke webnya Jurnal Sumbang 12. Selanjutnya masuk melalui pengguna yang sudah Wikijepiko, login. Selanjutnya ini sudah bisa kita lihat melalui 70 sebagai editor, ada 78 belum ditugaskan. Nah, kalau sudah ada yang mengirim artikel submit ke Sumbang 12, maka bisa dilihat melalui ya, belum ditugaskan. Biasanya sudah yang terakhir kita lihat yang kalau ada yang baru masuk. Nah, ini misalnya si Ratna Wijaya. Jadi perhatikan eh, Ratna Wijaya ini kalau dia tugasnya sebagai tugas magang, maka kita lihat eh, untuk memasukkan penulis ini tentu harus ada eh, dosen pembimbingnya. Nah, maka nanti kalau tidak dimasukkan, maka diminta untuk penulis merevisi eh, eh, editan terkait mengenai eh, penulis kedua atau ada dosen pembimbingnya. Ini kita buka, kita klik saja judulnya, maka kita bisa lihat dokumennya. Ini di atas nama Rowi Inka Ratnawijaya, judulnya kedudukan saksi yang mengetahui. Selanjutnya kita bisa cek tulisannya melalui dokumen yang telah dikirimnya. Kita buka saja ini, nanti akan tersimpan eh, di download kita. Ya, download kita ini akan muncul seperti ini. Kita bisa buka. Tulisan ini kita cek kembali, perhatikan eh, terkait mengenai covernya. Karena ada cover itu hanya copy paste. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan template-nya. Nah, ini tadi si Rawi Inka Ratnawijaya, dia hanya memasukkan dirinya saja, tidak memasukkan Pak Perikopa. Jadi dia masih ada kurang, eh, penulis keduanya tidak di inputnya. Ya, jadi minta untuk mengedit kembali apa yang dikirimnya, dia harus memasukkan nama Pak Perikopa. Selanjutnya, silakan dicek tulisannya. Jadi tulisan ini maksimal itu 8 halaman. Kenapa 8 halaman? Karena mengingat jumlah halaman setiap publikasi itu tidak boleh melebihi dari 500 halaman eh, yang volumenya. Jadi volume kita itu ada Juli dan eh, Januari, ya. Jadi eh, seidealnya untuk halaman itu sebanyak maksimal 8 halaman. Maka ini kita bisa lihat di sini bahwa ini halamannya 20 halaman. Nah, jadi ini harus direvisi oleh penulisnya dan dikirim ulang. Jadi jangan langsung disetujui. Mereka harus merevisi terlebih dahulu untuk untuk memastikan bahwa tulisannya sudah memenuhi 8 halaman, gitu ya, 8 halaman. Nah, selanjutnya nanti ini di sini bisa kita
jadikan sebagai, kalau sudah dianggap sudah selesai, maka ini bisa nanti kita publikasikan eh, ke artikel pemiliknya Rawi Inka Ratna Wijaya, kalau seandainya sudah memenuhi 8 halaman. Tapi idealnya kita simpan dulu dokumen ini di folder di laptop kita, dan nanti di saat penerbitan di Januari itu bisa kita berikan halaman. Ya, kita bisa berikan halaman untuk misalnya yang mulai dari Rawi ini merupakan penulis artikel pertama yang kita bikin halaman 1 misalnya sampai 8, dan nanti seterusnya apabila ada artikel kedua maka dilanjutkan dengan halaman 9 sampai seterusnya sampai 18, kalau maksimal sampai 8 halaman, dan begitu seterusnya. Dan terlebih dahulu nanti diperbaiki volume ini. Nah, perbaiki volume ini, eh, volumenya diperbaiki. Di sini kita bisa perbaiki ya, volume berapa, nomor berapa, Januari, di saat kita penerbitan nanti, dan volume berapa. Di sini kita perbaiki, di volumenya diperbaiki. Nah, itu nanti kita simpan dokumennya. Nah, tapi ada yang lebih cepat supaya kita tidak eh, eh, dokumen yang kita perbaiki itu nanti bisa langsung ke dalam penerbitan yang kita inginkan. Nah, nah, ini adalah dokumen contoh ya, dokumen dari Rawi artikelnya. Maka kita bisa menambahkan editor, ya, tambahkan editor. Nah, tambahkan editor, kita isi saja, ditugaskan, kita kirim. Ini sudah masuk ke dalam editor. Selanjutnya, kalau ini sudah benar terkait mengenai eh, penulisnya sudah lengkap, ya, karena ini tidak ada penulis kedua yang seharusnya dia buat Pak Perikopa, maka harus diperbaiki dulu. Ya. Selanjutnya kita bisa menambah untuk terbitan berikutnya. So, kalau sudah diperbaiki, maka bisa kita eh, yang sesuai dengan halaman yang kita buat, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya nanti diunggah. Selanjutnya keputusan editor diterima, rekam keputusannya.
Oke, eh, di pengeditan ini eh, bisa kita lanjutkan dengan langsung ke langkah satu. Ini dikirim dokumen sudah diperbaiki ya tadi 8 halaman dan bikin halamannya hanya diunggah. Contohkan. Contohkan kita unggah. Langkah kedua, maka ini bisa kita terbitkan di yang terlebih dahulu kita buat untuk volume berikutnya, yang mana volume 5 nomor satu yang kita mulai tadi di beranda buat terbitan baru. Volume 5 nomor satu 2026. Volume kan. Oke, ini udah masuk volume 5 nomor satu. Untuk selanjutnya, maka kita bisa tadi buka kembali yang mana punya si itu sudah masuk dalam review. Ya, di Ratna Wijaya tadi. Di pengeditan ini kita bisa langsung masuk ke jurnal yang akan kita terbitkan, volume 5 nomor satu. Ya, ini direkam, yang mana di Januari 2026. Jadi silakan nanti diunggah dokumennya, kita contohkan. Oke, dokumennya sudah diakses.
Nah, ini sudah masuk ini ya, eh, Ratna Wijaya. Nah, ini tinggal dibikin saja halaman tadi 1 sampai 8 terbukti misalnya. Ini nanti terkait terkait untuk mempublikasikan. Berarti nomor 1 ini tinggal kita simpan dan akan terpublikasi. Nah, tetapi kita terlebih dahulu harus eh, menyampaikan kepada penulis bahwa tulisannya itu harus sesuai dengan template yang hanya sebanyak 8 halaman dan penulisnya tolong dilengkapi. Maka kalau yang tadi kan belum dilengkapi oleh si penulis. Nah, dan si penulis harus merevisi, mengedit apa yang ditulisnya sebagai penulis. Nah, ini kan tadi seharusnya ada Pak Perikopa. Nah, kalau dia tidak buat seperti ini, maka tampilannya nanti di saat dipublikasi itu eh, tidak muncul ya, tidak muncul eh, nama Pak Perikopanya. Itu. Selanjutnya ada secara manual. Secara manualnya kita masuk ke dokumen yang kita perbaiki, yang tadi kita contohkan punya si ya, yang punya si Rawi ini eh, sudah diperbaiki, maka ini bisa kita input secara manual. Cuma dalam penginputan secara manual kita harus mengetik kembali judulnya, nama penulisnya, apa kutasnya. Gitu. Yang lebih baik itu adalah yang pertama tadi. Jadi eh, dokumen dan nama penulis itu secara otomatis tidak perlu lagi kita input secara manual. Kalau penginputan secara manual itu, ini misalnya dokumen ini sudah oke, maka kita jadikan PDF. Ini ya, kita jadikan PDF yang kita jadikan judulnya itu biar gampang. Ini merupakan penulis satu, maka kita kita rubah judulnya misalnya 1 sampai 8. Nah, kita jadikan jadi PDF. Nah, dan ini penulisan si penulis satu untuk di Januari. Nanti ada penulis dua, jadi seterusnya adalah misalnya 9 sampai 18. Nah, setelah itu kita memasukkannya secara manual dengan cara kita masuk ke beranda pengguna. Selanjutnya kita masuk ke manajer jurnal. Nah, selanjutnya ada impor ekspor data. Selanjutnya ada margin cake submit satu langkah ini ya, nomor 3 dari tan ini. Nah, di sini kita masukkan secara manual. Manualnya tadi misalnya sudah kita importkan tadi ya, yang volume 5 nomor 1 Januari, eh, dan ini di bulan Januari. Kita buat sampai 30 di tahun 2026. Halamannya 1 sampai 8 ya. Selanjutnya masukkan dokumen tadi. Eh, ini contoh ya. Kita masukkan dokumennya tadi 1 sampai 8. Salah saya kita di sini ya 1 sampai 8.
Selanjutnya diunggah. Nah, diunggah. Selanjutnya nama depannya, nama tengahnya, nama belakangnya, ya emailnya, yang kita lihat melalui ini. Yang data Word-nya. Jadi kita tinggal copy-copy saja. Nah, ya, nama namanya, judulnya, emailnya, eh, negaranya, biografinya. Kalau dia penulisnya dua, berarti kita tambah penulis. Nah, jadi ini agak ribet karena kita sebagai editor memasukkannya secara manual. Nah, kita isi ini seluruhnya, negaranya, judulnya, ini seharinya abstrak ya. Jadi abstraknya itu, ini abstraknya yang bahasa Indonesia, abstrak yang berbahasa Indonesia, eh, kata kuncinya, kata kuncinya itu, ini ya, kata kuncinya, eh, bahasa bahasanya IN ya. Nah, ini referensinya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, habis itu disimpan. Nanti dia akan muncul di sini. Buka kita beranda, eh, kita klik aja buat terbitan baru ini. Nanti di dicari aja di sini terbitan 6, volume 5 nomor 1, maka dia muncul di bawah sejarah ini nanti. Nah, jadi seterusnya. Jadi ada penulis-penulis berikutnya. Habis itu disimpan. Nah, tuh.